Soal atribut itu sudah dijelaskan oleh Pak Boy, tidak ada hubungannya mau berjenggot, mau pakaiannya seperti apa. Jadi itu tidak terrefleksikan dari sisi pakaiannya. Kalau menurut Anda? Ya, kalau kita mendalami sebenarnya ideologi intoleran dan radikal, karena tadi sudah disebut sebenarnya tindakan terorisme itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada tahapan, ada intoleransi, kemudian ekstremisme dan terorisme. Maka kalau kita bisa memahami dan mengkaji misalnya ideologi-ideologi politik berbasis agama yang mengarah ke tindakan terorisme, itu sebenarnya kita menemukan. Karena begini, misalnya orang yang berpakaian tertentu itu menganggap bahwa itu pakaiannya lebih agamis dibanding orang yang tidak berpakaian seperti mereka. Nah, itu kan sikap intoleransi. Oh, Anda ingin mengatakan bahwa tetap bisa dilihat dari cara dia berpakaian. Saya bukan orang negara ya, sebagai masyarakat sipil dan melakukan kajian soal ideologi ideologi agama politik, saya bisa melihat bahwa itu keyakinan dan menganggap orang yang tidak berpakaian seperti mereka itu dianggap salah atau kurang islami, kurang beragama. Itu nampak dan itu terjadi di mana-mana. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa apa yang mereka yakini ini adalah sebuah kebenaran dan orang lain salah. Nah, tapi selagi sikap itu adalah sikap bahwa mereka berpakaian seperti ini, orang lain boleh berpakaian berbeda dengan mereka, dan itu dianggap bukan sebuah kesalahan atau sebuah kesempurnaan dalam beragama, maka it's okay. Yang terjadi kan tidak seperti itu di tengah-tengah lapangan. Maka kalau kita mengkaji ya, di teman-teman Ansor misalnya, Banser melakukan kajian secara serius soal ideologi Islam politik ini atau agama politik, melakukan kajian terhadap agama yang berorientasi politik, kita menemukan ajaran-ajaran sampai pada titik tertentu, misalnya begini, bahwa memang kewajiban mereka untuk selalu bersikap oposisi terhadap kekuasaan, terhadap pemerintahan. Siapapun yang memimpin, bukan karena Pak Jokowi misalnya. Misalnya diganti orang lain pun dia akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena sistem politik dan sistem kenegaraan kita ini dianggap tidak sesuai atau belum sempurna dengan yang mereka inginkan. Jadi mereka akan terus menciptakan, ada tahapan tertentu di salah satu kelompok ekstremis ini yang menganggap bahwa kewajiban mereka untuk meyakinkan publik bahwa publik ini harus tidak percaya terhadap pemerintah karena sistem yang dilakukan oleh pemerintah adalah sistem tauhid, sistem kafir atau sistem yang demokrasi tidak sesuai dengan ajaran agama, maka ini harus dianggap salah. Dan mereka akan hadir dan selalu berada di posisi oposisi, membuat menciptakan bahwa negara ini selalu salah. Dimanapun, tidak hanya di Indonesia. Karena kita cek di Mesir, di Saudi, dan di mana-mana. Karena ini ada kaitannya dengan soal beroposisi. Bagaimana Anda juga menjawab soal ini, Pak Sukamta? Ya, pertama yang disampaikan Pak Boy tadi, itu pertama saya kira yang kita semua ini cinta NKRI dan Pancasila ya. Tapi yang disampaikan Pak Boy itu menjadi problematik karena terlalu luas cakupannya dan tidak jelas parameternya. Ini barusan terbukti yang disampaikan Pak Zaman ini, Pak Densus 99 tadi, bahwa definisi tadi yang disampaikan Pak Boy itu tidak menyangkut perilaku, ciri khas, tapi sudah langsung dibantah bahwa ada orang berpakaian tertentu itu tanda-tanda ekstremis. Bahkan sampai oposisi dikatakan ekstremis. Kan ini bahaya sekali kalau begitu. Enggak. Tidak menyatakan seperti itu sebenarnya. Tidak, Pak. Bung Zaman tidak mengatakan bahwa oposisi itu pasti ekstremis. Tidak. Tetapi ada. Saya tidak berani menyampaikan di kelompoknya, tetapi ada ajaran. Bisa dibuka dokumennya dan ajarannya bahwa bahwa menciptakan ketidakpercayaan kepada pemerintahan dilakukan sebagai upaya untuk Bung Zaman tetap salah karena tidak sesuai dengan mereka. Siapa mereka? Ya kelompok ekstremis. Kalau oposisi politik dalam konteks demokrasi itu dibutuhkan. Itu yang saya maksud. Jadi jangan mengambil kesimpulan, Pak. Bung Zaman, biar Pak Sukamta tadi. Saya sudah ingin mengklirkan, Pak Sukamta, saya perlu mengklirkan, Bung Zaman sama sekali tidak mengatakan oposisi politik atau yang beroposisi secara politik itu sudah pasti ekstremis. Jadi kalau yang disampaikan ini bisa multitafsir loh. Saya perlu meluruskan supaya tidak diarahkan kepada oposisi.
Walaupun mungkin maksudnya tidak begitu, tapi orang yang mendengar bisa punya persepsi begitu. Jadi Enggak, kalau di kami maksud enggak, saya Pak. Kalau di kami enggak, bahwa kalau kita dalam tahu hal siapa yang begini, melakukan itu. kita ini perlu ya, bernegara ini perlu serius. Kalau undang-undang terorisme itu jelas sasarannya teroris. Dan kalau yang dimaksud teroris itu sudah jelas kok, pemerintah itu punya datanya semuanya, bank datanya. Siapa kelompoknya, anggotanya siapa saja, tinggal di mana, keluarganya berapa orang. Saya tahu persis tuh teman-temannya Pak Boy itu sampai asetnya, si Fulan itu tiap hari dagang di pinggir pasar mana, asetnya, omsetnya berapa dagangannya, asetnya itu wajan, kompor, minyak sekian liter per hari, itu tahu kok. Kenapa kita tidak fokus saja selesaikan yang begitu itu? Kalau sasarannya adalah pembinaan, seperti yang disampaikan Pak Ehsan tadi, ayo kita bina supaya mereka menjadi moderat. Ya. Kalau ini dihulukan, saya khawatir. Bukankah itu tadi yang dikatakan oleh Pak Boy? Bukankah tadi itu yang dikatakan Pak Boy soal ada pemikiran ekstremisme, bisa berpotensi melakukan kekerasan, itulah yang akan dibina, itu yang akan dikembalikan. Kan tadi Pak Boy juga menjelaskan hal yang seperti itu. Ya, tetapi kan di sini belum ada parameter yang jelas. Saya khawatir ini sloganistik saja ini. Karena terus yang dimaksud dengan parameter keras itu apa? Apakah misalnya ketika selalu berpendapat, kan ada orang itu yang selalu negatif thinking, ada yang positive thinking. Yang selalu oppose dan negatif thinking itu akan menjadi kekerasan. Oke. Kan belum tentu juga. Kenapa Pak Sukamta takut menjadi target? Karena selalu oposan pada pemerintah? Saya yakin bahwa PKS ini, kami sudah mendeklarasikan bahwa PKS ini sebagai partai Islam rahmatan lil alamin. Kami nggak takut soal itu, Mbak. Tapi yang saya takutkan adalah bahwa masyarakat kita ini nanti jalan sendiri-sendiri dan menjadi terbelah. Oke. Bayangkan kalau di satu RT, satu orang kemudian dianggap ekstremis, terus dilaporkan ke polisi. Hanya karena beda di dalam, misalnya ada orang khotbah, ustadz khotbah dikatakan itu bid'ah, terus oh itu ekstrim tuh gitu. Ya. Padahal mungkin itu bagian dari konservatisme, bukan sikap ekstrim untuk menuju kekerasan. Kecuali kalau begini, itu bid'ah yuk kita bunuh. Nah itu wajib untuk dibina. Tapi kalau itu bid'ah, ayo jangan ngaji ke situ, ngaji aja ke sini. Saya kira itu hal yang masih bisa ditolerir. Oke.